Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak sekali memberikan karunia-Nya dan juga anugerah-Nya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga para hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan ya di penghujung bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan menemui bulan yang mulia, yaitu bulan yang penuh dengan keutamaan, keberkahan ya, dilipat gandakannya segala amalan, yaitu bulan Ramadan. Dan tentunya kita berdoa dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ya kepada bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya atas nikmat-nikmat tersebut. Karena para hadirin, beberapa mungkin keluarga kita ya, tetangga, adik kakak kita ya, atau orang-orang terdekat kita yang bulan Ramadan sebelum-sebelumnya masih bersama kita, namun yang sekarang sudah tidak bersama kita ya. Maka dengan dipanjangkannya umur kita ini ya, diberikan kesempatan untuk menjumpai insya Allah yang tidak lama sebentar lagi ini menemui bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka salah satu dengan cara bersyukurnya adalah kita betul-betul mempersiapkannya ya, dalam rangka menyambut bulan yang mulia tersebut ya. Orang-orang salaf terdahulu para hadirin menjelaskan bagaimana orang-orang yang mulia diantaranya para sahabat itu mempersiapkan bulan Ramadan itu dari 6 bulan ya sebelum datangnya bulan Ramadan. Betul-betul mereka siapkan apa yang mesti dimantapkan di dalam keilmuan dari segi syariat-syariat yang ada di dalam amalan-amalan yang di bulan Ramadan tersebut. Ya, kemudian juga apa keutamaan-keutamaannya dan ilmu-ilmu lainnya ataupun juga dirinya dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Di antaranya di penghujung bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban ya. Yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun para hadirin sampai-sampai istrinya mengatakan ya, Aisyah semoga Allah meridainya, itu sampai seperti 1 bulan penuh puasanya dalam rangka melatih agar ketika datang bulan Ramadan itu siap untuk menjalani puasa beserta amalan-amalan lainnya ya. Bahkan dikatakan juga oleh istri lainnya itu seperti puasa 2 bulan penuh Rasulullah ini, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan ya. Maka sisa waktu yang kita dapat siapkan ini para hadirin untuk menyambut bulan Ramadan, maka kita giatkan, kita latih diri kita ya, baik diantaranya dengan puasa sunnah ya, Senin Kamis ya, ataupun juga puasa-puasa yang disyariatkan yang lainnya. Atau memang kalau ada utang-utang yang belum terbayarkan, maka segeralah ya, karena itu lebih utama sebelum kita menjalankan puasa sunnah. Puasa-puasa utang kita di bulan Ramadan yang lalu harus kita selesaikan sebelum datang di bulan Ramadan yang akan datang ini. Karena kalau kita lalai, naudzubillah, kita tunda-tunda, maka akan mendapatkan dosa nantinya, naudzubillah ya. Kemudian juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bersyukur kita, yaitu pentingnya kita tadi ya mempersiapkan diantaranya ilmu-ilmu dari puasanya, dari keutamaannya, dari apa saja amalan-amalan yang ada di dalam bulan puasa tersebut ya. Karena naudzubillah para hadirin, tidak sedikit ya di akhir zaman ini kita bisa lihat
Itu datang bulan Ramadan seperti bulan biasa saja, ya, lewat begitu saja, masuk begitu saja, dan berakhir tanpa membekas sedikit pun. Ya, padahal di bulan Ramadan ini jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa atau orang-orang sebelum kamu, agar apa para hadirin? La'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa, bisa lebih giat dalam menjalankan perintah Allah, bisa lebih giat dalam meninggalkan larangan-larangan. Namun kita lihat di dalam puasanya saja larangan-larangan masih banyak dijalankan. Bahkan sampai amalan-amalan yang wajib pun itu masih banyak yang ditinggalkan, ya. Jadi yang didapat nauzubillah hanya haus dan laparnya saja yang dia tahan. Namun amalan yang begitu melimpahnya di bulan yang utama ini, yaitu bulan Ramadan, sama sekali tidak didapatkan, nauzubillah. Bahkan yaitu mendapat ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga para hadirin, dengan hal itulah pentingnya kita mengetahui, ya, apa saja sih keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, ya. Apa saja yang mesti kita persiapkan. Di antaranya di bulan Sya'ban saja, ya, para ulama ataupun juga dari zaman dahulu, ya, salafus saleh itu giat untuk mempersiapkan di penghujung bulan ini untuk memperlatih dirinya dalam menyambut bulan Ramadan. Di antaranya puasa, menggiatkan bacaan Al-Qur'an, ya. Kemudian juga menggiatkan ibadah-ibadah lainnya agar tidak kaget nantinya ketika datang bulan Ramadan, ya, yang tadinya diperbolehkan para hadirin menjadi dilarang. Makan minum kan boleh, ya, mubah. Namun dengan datangnya syariat puasa di bulan mulia tersebut jadi dilarang. Kemudian juga mohon maaf, hubungan suami istri itu pun juga apa? Dilarang. Yang tadinya kalau kita tidak puasa diperbolehkan. Kemudian bukan hal itu saja, kalau kita latihan dari bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya biasa dengan puasa sunnah, ya, atau puasa dengan ayyamul bid, ya, maka para hadirin dengan puasa itu sendiri memiliki keutamaan yang besar. Apalagi dilakukannya di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, ya. Kalau kita puasa, kita ketahui, ya, dengan hadis Rasulullah, yaitu puasa itu adalah apa? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kalau kita puasa banyak sekali apa? Larangan-larangan yang tadinya bisa dilakukan itu menjadi tertahan atas adanya puasa yang kita lakukan. Ya, mungkin kalau tidak puasa kita mudah dengan perut yang kenyang, ya, ataupun juga dengan ini dan itu gampang terpancing ini dan itu dan segala macamnya. Tapi dengan puasa kita mengetahui saya ini sedang puasa, sehingga saya harus lebih berhati-hati dalam menjalankan keseharian, sehingga banyak keutamaan-keutamaan pada puasa itu sendiri. Sehingga apalagi kalau kita lakukannya di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Maka para hadirin, dalam rangka menyambut bulan yang suci ini, bulan yang penuh dengan keutamaan, yaitu bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya, telah mengutamakan sebagian waktu zaman di atas sebagian lainnya, ya. Sebagaimana dia mengutamakan sebagian manusia di atas sebagian lainnya dan sebagian tempat di atas tempat lainnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas, ya, ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, ya. Dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Dijelaskan oleh salah satu ahli tafsir para hadirin, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, ayat ini menjelaskan menyeluruhnya ciptaan Allah bagi seluruh makhluknya, berlakunya kehendaknya bagi semua ciptaannya, dan kemahaesaannya dalam memilih dan mengistimewakan apa yang dikehendakinya, baik itu manusia, zaman maupun tempat, ya. Sehingga bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan, dipilih oleh Allah. Bulan ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Maka dengan kita mengetahui bahwa bulan ini yang akan kita sambut sebentar lagi, ya, atau akan hadir sebentar lagi ini para hadirin, itu wajibnya kita mengistimewakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, karena hanya datang satu kali saja dalam satu tahun dan tidak lama, 30 hari, ya. Sehingga kita bisa lihat semakin akhir amalan ini atau semakin akhir bulan ini habis,
semakin banyak amalan-amalan yang istimewa lainnya harus kita lakukan. Di antaranya kita harus lebih giat iktikaf. Kita mencari malam yang lebih baik daripada 1000 malam, ya, malam Lailatul Qadar. Kemudian juga kita menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran, kita qiyam dan lebih giat lagi. Namun sayangnya fenomena di kita di akhir zaman ini, semakin akhir semakin apa? Semakin maju safnya, ya. Semakin habis, bahkan satu saf pun sangat terlihat beberapa orang saja. Padahal para hadirin, Rasulullah di penghujung di penghujung Ramadan itu semakin giat, sampai-sampai ibaratnya mengencangkan tali atau ikatan sarungnya, ya. Yaitu ibaratnya adalah, mohon maaf, hubungan suami istrinya ditunda sampai 10 hari selesai, agar fokus betul-betul, ya, agar di akhir bulan Ramadan menjadi husnul khatimah, akhir yang baik, mendapatkan banyak keutamaan. Segitu Nabi, Rasul sudah dijamin para hadirin kedudukannya, pahalanya, tempatnya di akhirat kelak. Bagaimana dengan kita yang di luar bulan Ramadan mungkin banyak dosa, banyak kelalaian, banyak jatuh ke dalam dosa ini dan itu. Maka ketika datang keistimewaan ini yang Allah pilih, sebagaimana yang tadi Allah firmankan, maka sangat sayanglah, ya, kalau kita lewatkan hanya dengan menahan lapar dan dahaganya saja, ya. Maka istilah bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah ini sebagai bulan yang mulia dengan betul-betul giat dalam menjalankan ketaatan. Termasuk dalam hal ini para hadirin, ya, kita lanjutkan lagi, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, adalah yaitu bulan Ramadan yang Allah Ta'ala utamakan dan istimewakan dibanding bulan-bulan lainnya, sehingga dipilihnya sebagai waktu dilaksanakannya kewajiban berpuasa yang merupakan salah satu rukun Islam, ya. Sungguh Allah Ta'ala memuliakan bulan yang penuh berkah ini dan menjadikannya sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat kelak, yang merupakan kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya, ya. Maka para hadirin, kita bisa lihat, ya, di dalam bulan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Di dalam bulan ini pula diturunkannya apa? Al-Quran. Kemudian apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan pula malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan lain yang melekat atau yang dilakukan pada bulan ini diantaranya umroh, ya, di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Rasulullah, ya. Kita bisa bayangkan. Belum lagi apa amalan-amalan lain yang apabila kita lakukan, diantaranya hadis Rasulullah yang sudah sering kita dengar, man shoma ramadhana atau man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Kalau kita menjalankan puasa atau qiyam, baik tarawih, ya, atau menghidupkan malamnya bulan Ramadan para hadirin dengan iman dan ihtisab. Ihtisab ini ikhlas, harus semata-mata kita puasanya, kita menjalankan amalannya karena Allah. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa kita, ya. Dari puasanya diampuni, dari qiyam malamnya diampuni, maka keseharian kita para hadirin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari amalan puasa, ya. Belum lagi amalan-amalan yang sudah ada dilakukan pada bulan-bulan lain yang dapat menghapuskan dosa. Apalagi kita lakukan di bulan Ramadan, diantaranya melangkah dari rumah ke masjid, satu dinaikkan derajat, satu dihapuskan dosa, ya. Berapa banyak kita melangkah ketika bulan Ramadan, yang kita lihat alhamdulillah masjid-masjid Allah ini lebih makmur, ya. Maka dihapuskan kembali. Belum lagi kita wudu, ya, dibersihkan dari sampai ujung-ujung netesnya air itu di kuku kita dihapuskan kembali. Belum lagi kita ini dan itu bersedekah dan yang lainnya, ya. Maka tidak salahlah para hadirin, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dengan banyak keberkahan, ya, sehingga banyak bagi pelakunya yang dapat memegang betul-betul apa yang ada di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, dapat meraihnya dengan banyak keutamaan dan kebajikan. Kemudian setelah kita mengetahui para hadirin, bulan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan kita untuk dalam rangka menyambut, ya, bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan para hadirin yang penuh kemuliaan dan keberkahan, padanya dilipat gandakannya, ya, amal-amal kebaikan, disyariatkannya amal-amal ibadah yang agung,
Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Oleh karena itu bulan ini merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan ingin meraih ridhonya, ya. Sehingga tidak salah para hadirin, orang salafus saleh itu menyiapkan dari 6 bulan ya untuk menyambut bulan yang mulia ini. Bahkan setelah bulan Ramadan dia berdoa, orang-orang salafus saleh ini berdoa terus agar apa? Agar bisa disampaikan lagi kepada bulan Ramadan, karena tidak ada yang menjamin bulan Ramadan yang dia lalui ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin lagi memperbaiki lagi, ingin lagi terus seperti itu para hadirin, ya. Dan karena agungnya keutamaan bulan suci ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Jadi ketika datang bulan Ramadan, itu Rasulullah selalu menyampaikan kabar gembira, ya. Di antaranya para hadirin, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya, telah datang bulan Ramadan yang penuh keberkahan, Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan itu, pintu-pintu neraka itu ditutup, ya. Dan para setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat malam kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang auzubillah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari berbagai macam banyaknya kebaikan atau keutamaan yang agung, ya. Maka para hadirin, dalam hadis disebutkan, ya, mengapa kaum muslimin atau para sahabat atau bahkan Rasulullah senantiasa menyampaikan bahwa ini adalah kabar gembira, ya. Di sini ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, ketika mengomentari atau mensyarah hadis ini, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira para hadirin dengan jelas tadi disebutkan dibukanya pintu-pintu apa? Surga, ya. Bagaimana pula para hadirin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertaubat serta kembali kepada Allah tidak bergembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, ya. Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak bergembira ketika para setan ini dibelenggu, ya. Namun yang perlu kita waspadai para hadirin, yaitu adalah didikan-didikan na'udzubillah syaitan dan sekutunya ketika sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketika datang bulan Ramadan, ya, walaupun jelas di sini misalnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, namun karena kita banyak meninggalkan ketaatan, ya, tidak melatih, salah satu contohnya misalnya di bulan Sya'ban ini. Nah, ketika datang nanti bulan Ramadan itu seperti bulan biasa, ya, puasanya gitu-gitu saja, tidak membaca Al-Quran, bahkan amalan yang wajib ditinggalkan, ya, perkara-perkara yang haram masih dilakukan, ya. Maka bagaimana mungkin dia bisa mendapati dirinya ini seperti orang yang gembira dengan orang-orang yang soleh ketika mendapati bulan yang mulia. Maka dengan hal ini pentingnya kita melatih kembali para hadirin diri kita dari sebelum bulan puasa, sebagaimana panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di bulan Sya'ban di penghujung ini terus giat sehingga diantaranya adalah banyak dosa kita diampuni. Tentunya sudah menjadi kaidah ketika dosa kita banyak diampuni oleh Allah, kita ringan dan mudah terketuk hati kita untuk memenuhi, memakmurkan amalan-amalan di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Namun sebaliknya, kalau kita masih menjalankan dosa, sudah tinggal beberapa hari bulan Ramadan, kita menganggap biasa saja, ya, masih melakukan maksiat ini dan itu, ya, na'udzubillah, semakin banyak dosa, semakin tertutup hati kita. Maka bagaimana dengan banyaknya keutamaan, banyaknya melimpah karunia dari Allah di bulan Ramadan, itu dia tidak akan tidak akan hirau, ya, dilewati begitu saja, na'udzubillah, ya. Maka pentingnya para hadirin yaitu agar kita termasuk orang-orang yang gembira sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu kita harus membersihkan dosa kita, ya. Dulunya para ulama salaf jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan yang tadi disebutkan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar mereka mencapai bulan yang mulia ini. Karena mencapai bulan ini merupakan nikmat yang besar, ya, bagi orang-orang yang dianugerahi para hadirin, yaitu taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mu'ali bin Al-Fadl pernah berkata para hadirin,
ya, menjelaskan tentang giatnya para salafus saleh dalam mempersiapkan diri, yaitu dulunya para salaf berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, yaitu 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar dia menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Maka hendaknya seorang muslim mengambil teladan dari para ulama salaf, ya, dalam menyambut datangnya bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh berdoa dan mempersiapkan diri untuk mendulang pahala kebaikan, pengampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar di akhirat kelak para hadirin mereka akan merasakan apa? Kebahagiaan dan kegembiraan besar ketika bertemu Allah dan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari amal kebaikan mereka, ya. Maka pentingnya para hadirin kita mempersiapkan diri kita, ya, untuk menyambut bulan Ramadan ini, ya. Walaupun para hadirin, ya, terkadang orang-orang mungkin di sekitar kita menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang alhamdulillah, ya, tadi berkah, mendapatkan banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sehingga dia lebih giat dalam mencari nafkahnya, di antaranya dia berjualan, ya, ataupun yang lainnya. Namun hal ini para hadirin jangan sampai menjadikan yaitu prioritas atau nomor 1 dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi jangan menjadi nomor 1 lah dalam mencari nafkah. Sudah disiapkan misalnya tempatnya, ya, karena di bulan Ramadan saya harus misalnya membuka tempat di depan rumah misalnya, ya, sehingga dia lebih mempersiapkan ini dan itu. Namun dalam segi urusan-urusan yang lebih utama, ya, ilmu puasa bagaimana keutamaannya, bagaimana mengisi amalan, itu dia sampingkan, ya. Jangan seperti itu. Jadi kita utamakan dulu akhiratnya, ya, kita siapkan dulu, bekali diri kita, latih diri kita dari bulan Sya'ban ini. Baru setelah itu insya Allah hikmahnya apa? Faidahnya dari persiapan kita ini, dagangan kita dilariskan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengetahui tadi, ya, puasa ini para hadirin atau bulan Ramadan yang dijalankan di dalamnya puasa yang disyariatkan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan la'allakum tattaqun. Dan di antara orang-orang yang bertakwa hikmahnya adalah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar bagi kesusahan-kesusahan dan diberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Ya, maka apabila kita mempersiapkan puasa kita, mempersiapkan ilmunya, segala macamnya, insya Allah kita digolongkan kepada orang yang bertakwa, hikmahnya akan diberikan nanti. Solusi misalnya sebelumnya kita sulit mencari nafkah, mohon maaf, sulit dalam mencari rezeki, di bulan puasa kita diberkahi dagangan kita insya Allah. Namun dengan syarat kita utamakan, ya, cara-cara agar puasa kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja persiapan diri yang dimaksud di sini bukanlah dengan memborong berbagai macam. Nah, ini disebutkan, ya. Ini memacam makanan dan minuman lezat di pasar. Ya, jadi dia untuk mempersiapkan buka puasanya, dia mempersiapkan terlebih dahulu apa yang dikonsumsinya. Ya, maka ini yang banyak disebutkan oleh para ulama, sayang kalau yang tujuannya itu hanya haus dan laparnya saja. Maka yang menjadi tujuannya itu juga, ya. Ketika buka atau mau menjelang buka, harusnya dia mengisi dengan membaca tilawatil Quran. Dia malah sibuk misalnya dengan searching di mana? Di GoFood misalnya kalau sekarang, ya. Atau di aplikasi-aplikasi makanan, sehingga datang waktu berbuka dia tidak mengisi waktu tersebut dengan keutamaan-keutamaan baca Quran, ya, atau menyiapkan buka puasa bukan dirinya saja. Dia juga perhatian kepada orang-orang sekitar karena mengetahui keutamaan dari memberikan buka kepada orang itu mendapatkan pahala seperti yang dijalani oleh yang kita beri, ya. Nah, hal-hal inilah para hadirin yang harus kita perhatikan. Ya, walaupun terkadang sepele, namun para hadirin karena di bulan yang mulia ini besar keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun juga para hadirin mempersiapkan untuk sahur, ya. Kemudian juga bukan dengan mengikuti berbagai program acara televisi yang lebih banyak merusak dan melalaikan manusia dari mengingat Allah Ta'ala daripada manfaat yang diharapkan, ya. Kita bisa lihat juga acara-acara TV
di bulan Ramadan, dari sekarang kita udah lihat ya, program-programnya hampir bisa dikatakan di atas, mencapailah bisa dibilang 100%, itu tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi dengan acara lawak ya, apalagi dahulu para hadirin sebelum corona itu dengan joget bareng di dekat waktu sahur. Padahal di waktu sahur kita mengetahui adalah di sepertiga malam. Kalau kita mengisi dengan doa kepada Allah itu diijabah. Ini malah diisi dengan hal-hal yang naudzubillah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga para hadirin, di antara mempersiapkannya adalah kita membekali diri kita dengan ilmu ya, ilmu dari keutamaan-keutamaan yang ada pada puasa tersebut. Kemudian dilanjutkan di sini, tapi persiapan yang dimaksud di sini para hadirin, setelah tadi menyebutkan ya persiapan-persiapan yang harus kita tinggalkan yang tidak ada manfaatnya, yaitu adalah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya ya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan hati yang ikhlas dan praktek ibadah yang sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai nanti ketika datang bulan Ramadan, di antaranya kita tidak mengetahui bagaimana sih puasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana buka puasanya, bagaimana sahurnya, apakah sahur itu harus lebih awal atau buka itu harus diakhirkan, atau sebaliknya sahur itu harus diakhirkan atau buka itu harus diawalkan. Nah itu kita harus ketahui para hadirin ilmu-ilmu dari puasa ya. Belum lagi ilmu-ilmu amalan lainnya. Karena kita ketahui para hadirin di bulan Sya'ban saja dalam rangka mempersiapkan ya menyambut bulan Ramadan itu banyak amalan-amalan yang khurafat, yang naudzubillah ya, mengada-ada sampai jatuh ke dalam kesyirikan, bahkan yaitu bid'ah. Di antaranya apa misalnya? Salat raghaib yang 12 rakaat yang tidak ada dasarnya di nisfu Sya'ban ya, ataupun juga salat alfiyah yang sampai disebutkan 1000 kali. Ya, sudah capek lakuin 1000 rakaat, bukan pahala yang didapat, namun apa para hadirin? Naudzubillah dosa. Karena apa? Karena mengada-ada. Ya, mengada-ada suatu amalan. Di bulan Sya'ban ini bulan mulia para hadirin. Mempersiapkannya, namun salah banyak orang itu apa? Meniatkan khusus amalan tersebut di bulan Sya'ban yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam setiap amalan diwajibkan kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah begitu keras mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal tanpa ajaran, perintah, ucapan, perbuatan, takrir dari Rasulullah, maka amalan tersebut tidak ada manfaatnya. Kita bayangkan para hadirin, 30 hari kita lakukan pagi sahurnya, sholatnya, bukanya, qiyamnya, namun na'udzubillah ditolak karena apa? Karena tidak sesuai dengan dari perintah, ucapan, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu yang menjadi pokok persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Di antaranya bagaimana kita mengikuti puasanya Rasulullah itu seperti apa, ya? Maka pentingnya kita membaca buku-buku yang sahih, kita mendengar kajian-kajian yang sahih, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita nyaman, kita mengetahui keutamaannya, hikmahnya, larangan-larangannya apa saja, ya, yang tidak boleh apa saja, ya, sehingga kita akan lebih giat dan fokus untuk meraih keutamaan-keutamaan pada bulan tersebut, ya. Dan tentunya para hadirin, keikhlasan sudah menjadi pondasi ya dalam setiap amalan. Itu tidak boleh tidak, ya. Kalau kita menjalankan suatu ibadah tanpa niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tertolak, ya. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah, 3 orang yang memiliki amalan mulia, jihad, sedekah, membaca Al-Qur'an, mengamalkannya, memahaminya, namun niatnya karena ingin gelar semata, dunia semata, maka bukan pahala. Yang didapat apa? Api neraka dengan diseret dan dimasukkan ke dalamnya, padahal amalannya mulia. Begitupun juga puasa. Puasa ini amalannya mulia, namun karena niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada balasan sama sekali untuknya, nauzubillah, ya. Maka itu pun perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan.
Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih takwa dan kesucian jiwa dengan puasa Ramadan, ya. Setelah kita mengetahui begitu besarnya keutamaan dan bulan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para hadirin pentingnya kita mengetahui tujuan utama disyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini, yaitu adalah meraih ketakwaan dan kesucian jiwa kita, ya. Hikmah dan tujuan utama diwajibkannya puasa adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya adalah kesucian jiwa dan kebersihan hati, ya. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga, ya, dan istimewa bagi orang yang muslim atau bagi seorang muslim untuk berbenah diri guna meraih takwa kepada Allah. Jadi para hadirin, tidak salahlah para ulama mengatakan bulan Ramadan ini menjadi bulan bulan pendidikan, ya. Kita didik baik dari yang paling sepele, perut, ya, kita didik para hadirin untuk menahan, ya. Kemudian juga dari lidah kita tahan, ya, dengan adanya puasa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kalau ada seseorang yang misalnya mengajak untuk berbuat keburukan dengan lisan kita, mencaci dan yang lainnya, maka katakanlah inni shaim, ya, sungguhnya aku sedang berpuasa. Kemudian mata kita dan telinga kita dilatih dan dididik di bulan puasa ini dengan rutinitas membaca Al-Quran dan mendengarkan. Kita bisa lihat dari mulai pagi, kemudian bacaan yang kita keluarkan pula kita dengarkan, ya. Belum lagi keluarga kita di rumah, belum lagi sholat tarawih, ya, kita dengarkan bacaan Al-Quran, dididik terus, ya. Maka ini menjadi bulan kesempatan para hadirin untuk merubah diri kita. Kalau memang di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun yang sudah kita jalani ini masih banyak, ya, hal-hal dalam kehidupan kita ini yang sulit kita rubah, maka di bulan Ramadan mudah-mudahan ini bisa menjadi bulan perubahan dan menjadikan dampak diri kita untuk bulan-bulan dan kehidupan kita setelahnya, insyaallah. Maka dengan hikmah dan tujuan utama diwajibkannya puasa tersebut adalah ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, ya, yang tadi sudah disebutkan pula, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, maka penjelasan ayat ini ditambahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, yang berarti para hadirin, nah ini harus kita garis bawahi, ya, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Karena puasa merupakan sebab untuk mencapai kebersihan dan kesucian jiwa, serta menghilangkan noda-noda buruk yang mengotori hati dan semua tingkah laku yang tercela, ya. Maka mengapa para hadirin puasa ini dikatakan, yaitu agar atau tujuan utamanya adalah bertakwa. Karena dari hal-hal yang mubah, yang boleh saja, karena kita ingin menjalankan perintah Allah, yaitu kita jalani. Di antaranya menahan makanan, menahan minuman dari jam berapa? Dari waktu azan fajar sampai berbuka. Padahal bisa saja kita ke kamar mandi, tidak ada yang melihat, kita minum, ya. Namun karena tadi tujuan utamanya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, dan arti dari ketakwaan adalah menjalankan perintah, dan perintah Allah adalah kita harus menahan lapar dan dahaga kita, tidak boleh sampai batas waktu yang ditentukan, kita jalani, ya. Itu dari satu contoh, belum lagi contoh-contoh lainnya. Sehingga dengan hal itulah, dengan niat yang ikhlas pula, maka dibersihkannya jiwa, dibersihkannya diri, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tapi dengan syarat iman dan ihtisab, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk ya? Udah. Kita azan dulu, nanti lanjutkan ya sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya sedikit lagi penjelasan tentang dari tujuan puasa ini disyariatkan di bulan Ramadan, yaitu adalah untuk mendapatkan ketakwaan.
Maka di sini dikatakan lebih lanjut, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan unsur-unsur takwa yang terkandung di dalam ibadah puasa, ya. Di antaranya yaitu yang pertama, orang yang berpuasa berarti meninggalkan semua yang diharamkan Allah ketika berpuasa, baik berupa makan, minum, hubungan suami istri dan sebagainya, yang semua itu diinginkan oleh, mohon maaf, nafsu manusia, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan balasan pahala darinya dengan meninggalkan semua itu, ya, maka ini adalah termasuk ketakwaan kepadanya. Ya, jadi ini poin yang pertama, mengapa puasa itu disyariatkan di bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ketakwaan atau ada unsur-unsur ketakwaan, ya. Kemudian yang kedua, para hadirin, orang yang berpuasa berarti melatih dirinya untuk merasakan muraqabatullah, ya, yaitu selalu merasakan pengawasan Allah Ta'ala. Maka dia meninggalkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, padahal dia mampu melakukannya, karena dia mengetahui Allah ini maha mengawasi, ya. Dia bisa saja, para hadirin, minum di kamar mandi, di kamar dengan sendiri, ya, atau melakukan ini dan itu yang diharamkan ketika berpuasa ketika dia dalam keadaan sendiri, ya. Namun karena tadi, kalau dia mengetahui bahwa puasa ini ada unsur-unsur ketakwaan di dalamnya, maka dia akan merasa dirinya ini muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga akan terjaga kembali puasanya. Kemudian yang ketiga, ya, mengapa puasa ini mendapati unsur-unsur ketakwaan di dalamnya, yaitu sesungguhnya puasa akan mempersempit jalur-jalur yang dilalui setan dalam diri manusia, karena sesungguhnya setan ini berada dalam tubuh manusia di tempat mengalirnya darah. Maka dengan berpuasa akan lemah kekuatannya dan berkurang perbuatan maksiat dari orang tersebut, ya. Maka tidak salah kembali dikatakan as-shaumu junnah, puasa ini adalah perisai, ya. Bisikan syaitan, godaannya dan hal-hal lainnya itu akan terkesan lemah ketika orang menjalani puasa, ya, sehingga lebih condongnya kepada banyak amal kebajikan, ya. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal ketaatan merupakan, yaitu adalah bagian dari ketakwaan, ya. Kita bisa lihat, para hadirin, orang yang berpuasa, ya, yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dari pagi harinya sampai waktu berbukanya itu banyak sekali, ya, kesehariannya diisi dengan amalan-amalan soleh, ya, dan menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir, para hadirin, yang kelima, yaitu orang yang kaya jika merasakan beratnya rasa lapar dengan berpuasa, maka akan menimbulkan dalam dirinya perasaan iba, ya, dan selalu menolong orang-orang miskin, mohon maaf, dan tidak mampu. Maka ini pula termasuk bagian dari ketakwaan atau hikmah dari puasa itu sendiri, para hadirin. Kepada pribadi-pribadi orang itu akan mendapati dirinya hikmah kalau dia jalani puasanya dengan benar, ya. Walaupun statusnya dia itu, mohon maaf, orang yang kaya raya di daerahnya, ketika dia berpuasa dia akan merasakan begini, ya, ke dalam kondisi yang lapar, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan hanya di bulan puasa saja, di seluar bulan puasa pun bukan hanya dari pagi sampai maghrib, enggak, bahkan sampai 2 hari 3 hari dia hanya memakan yang semampunya saja. Maka dengan hikmahnya disyariatkan puasa, salah satunya orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih, yang biasa diberikan kecukupan, makan tepat waktu, paginya ada makanan, siangnya ketika buka kulkas, alhamdulillah full kulkasnya, ya. Namun ketika dalam keadaan puasa, hal tersebut harus ditahan semua. Dan mudah-mudahan dengan hal itu timbullah rasa iba, dan dia mengetahui bahwa begitulah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menahan lapar dan dahaganya, sehingga dia condong untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, para hadirin, ya, dari dalam rangka mempersiapkan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu adalah bulan Ramadan merupakan musim kebaikan, ya, untuk melatih dan membiasakan diri memiliki sifat-sifat mulia di dalam agama Islam. Di antaranya itu adalah sifat kesabaran, ya. Jadi dalam puasa, para hadirin, sifat sabar ini sangat-sangat penting untuk kita jaga agar dapat membantu kita dalam
menjalani puasa itu di bulan Ramadan selama 30 hari atau lebih kurangnya. Belum lagi kita lebih giat dalam menjalankan amalan-amalan ketika perut kita dalam keadaan lapar, mulut kita kering, ya. Kita membaca tilawatil Quran hampir di setiap waktu ba'da shalah misalnya, itu perlu dihadirkan rasa apa? Kesabaran. Ya, kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan banyak menjalankan amalan-amalan soleh. Ya, maka para ulama menjelaskan sabar itu perlu kita terapkan di dalam 3 keadaan. Ya, dalam keadaan kita menjalankan ketaatan, diantaranya seperti puasa misalnya, kita harus sabar. Kemudian dalam meninggalkan dosa, kita juga harus sabar. Ketika meninggalkan hawa nafsu, ya, hal-hal yang lebih condong manusia kepadanya, kita harus sabar meninggalkan hal-hal tersebut. Dan yang ketiga, yang kita harus hadirkan rasa kesabaran adalah yaitu ketika Allah berikan takdir ini dan itu, kita harus dalam keadaan qanaah, menerima apapun itu, ya. Mengapa para hadirin sifat sabar ini perlu kita siapkan dari sekarang untuk menyambut bulan Ramadan? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan ganjaran pahala mereka tanpa batas. Bisa kita bayangkan kembali, udah jalani kesabarannya mendapatkan pahala tanpa batas, dilakukannya dengan kita berpuasa di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga betullah para hadirin, ada satu buku, ya, para hadirin bisa lihat, ya, yaitu judulnya adalah As'adun Nas fi Syahri Ramadan, ya, orang yang paling bahagia di bulan Ramadan, ya. Ini dalam satu hal saja, sifat yang dia jaga, dia sudah menjadi orang yang paling apa? Yang paling gembira, ya, karena dengan sifat kesabaran dapat pahalanya tanpa batas, dilipat gandakannya di bulan Ramadan, dijalaninya dengan puasa yang sangat mulia, ibadah yang disyariatkan, bahkan menjadi rukun dalam agama kita, ya. Maka dengan itulah para hadirin, marilah kita sama-sama menjaga, ya, dan mempersiapkan diri kita dari sekarang, ya. Jangan kita tunda-tunda, kita latih diri kita baik dari segi puasanya, dari segi amalan-amalannya, sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah agar disampaikan, ya, kepada bulan yang mulia tersebut, yaitu kita dalam keadaan yang siap, ya, untuk menjalankan amalan-amalan yang begitu melimpah. Nah, itu saja mungkin para hadirin yang dapat disampaikan, ya, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kembali para hadirin, senantiasalah kita di waktu-waktu yang mustajab, ya. Tentunya kita berdoa kepada Allah baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar disampaikan kepada bulan yang mulia yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.